Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nari Pratiwi dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran fisika peminatan bab 10, yaitu tentang inti atom dan iptek nuklir. Poin A yaitu karakteristik inti atom. Yang pertama, partikel penyusun inti. Inti atom terdiri atas proton dan neutron. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom dan masanya 1,672614 dikali 10 pangkat negatif 27 kg. Neutron merupakan partikel tidak bermuatan dan bermasa 1,674986 dikalikan 10 pangkat min 27 kg. Di luar inti atom terdapat kulit yang terdiri atas elektron yang bermuatan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom dan bermasa 9,10953 dikali 10 pangkat min 31 kg. Yang kedua yaitu simbol unsur. Atom suatu unsur secara umum dilambangkan dengan AZX atau ZX pangkat A, di mana X adalah nama unsur atom dan Z adalah nomor atom, kemudian A adalah nomor massa, yang terakhir yaitu N adalah jumlah neutron atau hasil dari pengurangan nomor massa dan nomor atom. Yang ketiga yaitu nuklida. Nuklida ada 3 jenis, yaitu yang pertama isotop, merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Contohnya karbon yang memiliki nomor massa 12 dan nomor atom 6. Kemudian karbon yang memiliki nomor massa 13 dan memiliki nomor atom 6. Dan karbon yang memiliki nomor massa 14 memiliki nomor atom 6. Yang kedua yaitu isobar. Isobar merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Contohnya yaitu karbon yang memiliki nomor massa 14 dan memiliki nomor atom 6, dengan nitrogen yang memiliki nomor massa 14 dan nomor atom 7. Contoh lain yaitu karbon yang memiliki nomor massa 13 dan nomor atom 6 dengan nitrogen yang memiliki nomor massa 13 dan nomor atom 7. Yang ketiga yaitu isoton, merupakan unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama tetapi nomor atomnya berbeda. Contohnya yaitu karbon dengan nomor massa 13 dengan nomor atom 6 dan nitrogen yang memiliki nomor massa 14 dan nomor atom 7. Yang keempat yaitu gaya dan kestabilan inti. Terdapat inti ringan dan inti berat. Inti ringan yaitu nomor atom yang kurang dari sama dengan 20. Dikatakan stabil jika jumlah neutron sama dengan nomor atom atau jumlah neutron per nomor atom sama dengan 1. Dan dikatakan tidak stabil jika jumlah neutron tidak sama dengan nomor atom atau jumlah neutron per nomor atom tidak sama dengan 1. Kemudian inti berat yaitu nomor atomnya lebih besar dari 20. Dikatakan stabil jika 1 lebih kecil dari jumlah neutron per nomor atom lebih kecil dari 1,60. Dan dikatakan tidak stabil jika jumlah neutron per nomor atom lebih dari 1,60 atau jumlah neutron per nomor atom kurang dari 1. Yang kelima ada energi ikat inti, yang rumusnya energi sama dengan defek massa dikalikan 931,5 mega elektron
volt per SMA. Yang keenam ada reaksi inti. Energi reaksinya yaitu energi sama dengan massa reaktan dikurangi dengan massa produk dan dikalikan dengan 931,5 mega elektronvolt per SMA. Terdapat dua jenis reaksi inti, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat yang disertai pemancaran energi. Terjadi pada bintang atau matahari dan bom hidrogen. Hanya terjadi dalam keadaan suhu tinggi, yaitu sekitar 108 derajat Celcius, karena reaksi fusi ini menghasilkan energi yang sangat besar. Reaksi ini pernah disalahgunakan sebagai senjata pemusnahan massal dalam perang, yaitu peristiwa bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Kemudian reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai pelepasan energi. Reaksi fisi yang terjadi secara beruntun disebut juga reaksi berantai, sehingga menghasilkan energi besar. Biasanya digunakan sebagai dasar pembuatan reaktor nuklir dan bom atom. Yang ketujuh yaitu spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis yang khas. Pada tahun 1855, John Jacob Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmer ini yaitu 1 per lambda sama dengan R dikalikan 1 per 2 pangkat 2 dikurangi 1 per N pangkat 2. Di mana lambda merupakan panjang gelombang spektrum atom hidrogen dan R merupakan konstanta Rydberg, kemudian memiliki nilai 1,097 dikali 10 pangkat 7 n-1. N merupakan bilangan kuantum utama, yaitu 3, 4, dan 5. Poin B yaitu radioaktivitas. Radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan atau disintegrasi inti dalam rangka menuju stabil. Inti yang mengalami peluruhan ini disebut inti radioaktif. Yang pertama, sinar-sinar radioaktif. Terdapat 3 jenis sinar radioaktif yang dihasilkan dari peluruhan inti radioaktif. Di antaranya radiasi alfa, yang terbentuk saat suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut peluruhan alfa atau alpha decay. Kemudian ada radiasi beta, yang memiliki inti tidak stabil dan memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya, yang akan memancarkan partikel beta dan terbentuk sinar beta yang dapat berupa elektron bermuatan listrik negatif atau berupa positron bermuatan listrik positif. Yang ketiga yaitu radiasi gamma, yang merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Inti yang memancarkan sinar gamma memiliki nomor massa dan nomor atom yang tetap. Yang kedua, interaksi sinar radioaktif dengan bahan. Yang pertama yaitu ada serapan dan pelemahan. Persamaannya yaitu I sama dengan I0 dikalikan E pangkat min mu X atau I per 0 sama dengan per 2 pangkat X per tebal paru. Kemudian ada ketebalan paru atau half thickness, atau biasa disebut dengan HFL, singkatan dari half value layer. Persamaannya tebal paru sama dengan 0,693 per mu. Yang ketiga, peluruhan radioaktif. Ada aktivitas radioaktif yang dirumuskan R sama dengan lambda dikalikan N, atau N yang merupakan jumlah inti sama dengan
jumlah zat dikalikan dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 dikalikan 10 pangkat min 2, maaf, 6,02 dikalikan 10 pangkat 23 partikel per mol. Sama dengan massa zat per massa atom relatif dikalikan dengan bilangan Avogadro. Kemudian ada peluruhan inti. Hubungan antara jumlah partikel sebelum dan sesudah peluruhan dirumuskan, yaitu besaran jumlah partikel. Rumusnya NT sama dengan N0 dikalikan E pangkat min lambda kali T. Perbandingan setelah T sekonnya, yaitu NT per N0 sama dengan 1/2 pangkat T per paruh waktu. Kemudian besaran aktivitas, rumusnya yaitu R sama dengan R0 dikalikan E pangkat min lambda dikalikan T. Perbandingan setelah T sekonnya, yaitu RT per R0 sama dengan 1/2 pangkat T per waktu paruh. Rumus waktu paruh yaitu waktu paruh sama dengan 0,693 per lambda. Poin C yaitu aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Yang pertama ada aplikasi iptek nuklir di bidang energi. Ada dua, yaitu yang pertama reaktor tokamak, merupakan reaktor fusi pertama buatan ilmuwan Rusia, yaitu Igor Yevgentovich dan Andrei Sakharov pada tahun 1950. Reaktor tersebut bekerja berdasarkan reaksi fusi antara deuterium dan tritium yang menghasilkan helium, neutron, dan energi. Berdasarkan fungsinya, reaktor fisi dibedakan menjadi reaktor daya yang menghasilkan energinya, yang hasil energinya dimanfaatkan sebagai sumber energi, dan reaktor riset yang hasil energinya akan dibuang ke lingkungan. Yang kedua yaitu aplikasi iptek nuklir di bidang industri. Pertama, biasanya digunakan sebagai penentuan homogenitas proses. Yang kedua, pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi, yaitu penentuan gerak sedimen dan penentuan kebocoran bendungan. Yang keempat, aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. Ada tiga, yang pertama radioterapi, yang kedua kedokteran nuklir, dan sterilisasi alat dan produk kesehatan. Yang kelima, yaitu sebagai pengendalian hama dengan teknik serangga mandul atau TSM dan efisiensi pemupukan. Yang keempat, aplikasi iptek nuklir di bidang peternakan sebagai perunut dalam peternakan yang dilakukan secara in vivo, yaitu untuk mengetahui proses biologi yang terjadi dalam tubuh ternak, dan in vitro untuk memperoleh informasi tentang proses biologi yang dilakukan di luar tubuh ternak, yaitu di laboratorium. Yang ketujuh, dampak dan proteksi radiasi. Dampak dan proteksi radiasi pada umumnya, efek paparan ini dibedakan menjadi efek stokastik dan efek deterministik. Efek stokastik adalah efek yang timbul pada sistem biologi baik sel maupun molekul yang tidak mempunyai ambang batas tertentu, dan efeknya tidak terjadi pada kematian sel, hanya saja struktur selnya yang berubah. Kemudian, efek deterministik. Efek deterministik ini adalah yang muncul apabila dosis yang diterima melebihi dosis ambang dan umumnya terjadi dalam waktu singkat. Efeknya dapat menyebabkan sel mati. Kemudian ada nilai batas dosis atau NBD, merupakan batas maksimal dosis yang boleh diterima seseorang yang terkena paparan radiasi. Dan ada prinsip proteksi radiasi, ada 3, yaitu perisai. Yang dimaksud perisai di sini adalah
untuk melindungi diri dari pancaran radiasi bagian. Yang kedua yaitu jarak untuk mengurangi resiko terkenanya paparan radiasi dengan memposisikan diri jauh dari sumber radioaktif. Yang ketiga yaitu waktu. Diupayakan untuk tidak terlalu lama berada di dekat sumber radiasi saat proses radiografi. Setelah mendengar penjelasan tadi, kita akan masuk ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu, diketahui massa inti atom kalsium memiliki nomor massa 40 dan nomor atom 20 dengan nilai 40,078 SMA dan massa protonnya yaitu 1,078 SMA dan massa neutronnya 1,087 SMA. Jika satu SMA setara dengan 931 MeV, berapa energi ikat atom kalsium yang memiliki nomor massa 40 dan nomor atom 20? Soal yang kedua yaitu dari perimbangan thorium 234 ternyata masanya 1,28 mg. Jika 40 hari kemudian perimbangan menghasilkan thorium 0,32 mg, waktu paruh thorium tersebut adalah: pertama, mari kita membahas soal nomor 1. Di sini diketahui massa karbon yang memiliki nomor massa 40 dan nomor atom 20 sama dengan 40,078 SMA. Kemudian ada massa protonnya yaitu 1,078 SMA dan massa neutronnya sama dengan 1,0087 SMA. Yang ditanyakan di sini yaitu energinya. Penjelasannya yaitu menggunakan rumus defek massa sama dengan nomor atom dikalikan massa proton ditambahkan dengan jumlah neutron yang dikalikan dengan massa neutron dikurangi massa intinya. Kemudian kita masukkan angkanya, itu 20, di mana nomor atomnya itu 20 dikalikan 1,078 SMA ditambah 40 dikurangi 20 kemudian dikalikan 1,0087 SMA dan 40,078 SMA. Setelah itu, setelah dikalikan dan dijumlahkan, dapatlah hasilnya yaitu 0,225 SMA. Setelah dapat defek massanya, barulah kita mencari energinya. Dengan rumus defek lambda dikalikan dengan 931 mega elektronvolt per SMA. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, di mana defek massa itu 0,252 SMA dikalikan dengan 931 mega elektronvolt per SMA. Dapat hasilnya yaitu 234,612 mega elektronvolt. Jadi, energi ikat inti atom atom kalsium yang memiliki nomor massa 40 dan nomor atom 20 yaitu sebesar 234,612 mega elektronvolt. Pembahasan soal nomor 2 yaitu mana diketahui M0-nya sama dengan 1,28 mg, massanya sama dengan 0,13 mg dan T-nya 40 hari. Yang ditanyakan di sini yaitu waktu paruhnya. Cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan rumus M sama dengan M0 dikalikan 1/2 pangkat T per waktu paruh. Kita masukkan M-nya yaitu 0,32 mg dan M0-nya 1,28 mg dikalikan 1/2 pangkat T sama dengan T per waktu paruh. Kemudian kita pindahkan jadi 0,32 mg per 1,28 mg dikali sama dengan 1/2. Karena T-nya tadi 40 hari kita ubah jadi 40 hari.
per waktu paru. Setelah dimasukkan, dapatlah hasilnya yaitu 20. Jadi, waktu paru thorium adalah 20 hari. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.